Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema F subtema 2 pembelajaran 1. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang dongeng. Dongeng adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Di dalam sebuah dongeng terdapat tokoh dan nilai moral. Apa itu tokoh dan nilai moral? Tokoh merupakan pelaku dalam suatu cerita. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan nilai moral merupakan pesan moral baik dari penulis yang bisa dilihat dari akhir cerita dan sifat tokoh utama. Anak-anak, coba perhatikan dongeng kelinci dan kura-kura berikut ini. Ibu rasa anak-anak sebelumnya sudah pernah mendengar dongeng kelinci dan kura-kura ini. Di dalam dongeng ini terdapat dua tokoh, yaitu kelinci dan kura-kura. Kelinci memiliki sifat sombong atau angkuh, sedangkan kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Dari dongeng tersebut kita bisa melihat pesan moral, yaitu jangan menyombongkan diri dengan suatu kelebihan yang kita miliki dan saling akur antar sesama hewan. Anak-anak, sekarang kita lanjut belajar matematika tentang pecahan 1/3. Pengertian dari sepertiga. Sepertiga adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Sebagaimana 1 buah loyang pizza dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar disebut 1/3 atau sepertiga, atau dapat ditulis 1/3. Jika pizza dibagi menjadi 3 bagian, maka 3 adalah sebagai penyebut dan 1 dari bagian tersebut adalah pembilang. Anak-anak, kita lanjut pembelajaran PPKN tentang sikap menerima dan tidak menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Anak-anak, Ibu jelaskan, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah terbiasa dan seharusnya hidup dalam keragaman, baik keragaman agama, adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa. Karena itu penting sekali mengenalkan anak pada keragaman yang dapat dimulai sejak usia dini, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Contoh sikap menerima keberagaman di sekolah. 1. Menghargai warga sekolah yang sedang beribadah. 2. Rukun terhadap teman dan guru, tak peduli perbedaan. 3. Menghargai teman atau guru yang sedang beribadah. 4. Saling tolong-menolong terhadap semua teman dan guru. Sedangkan sikap tidak menerima keberagaman adalah 1. Bersikap angkuh dan sombong di kelas, menganggap dirinya berbeda dan orang lain adalah buruk. 2. Tidak mau melakukan atau mengikuti gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah. 3. Tidak menghormati guru. 4. Tidak mau mengikuti festival di sekolah. 5. Hanya bergaul dengan suku atau ras yang sama. Nah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.